Meskipun banyak sekali yang memfitnah dan menghalangi usaha dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun beliau berhasil dalam melakukan pembaharuan. Mau tahu bagaimana keberhasilan Syekh? Tonton video ini hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Nedi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang rahasia keberhasilan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun usaha musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara struktur, sistematik, dan masif dalam rangka membendung arus kebangkitan Islam, baik itu dari pihak internal maupun eksternal dengan pena, kata-kata, dan gerakan, namun usaha mereka sia-sia karena Allah telah memenangkan dakwah tauhid yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang telah mendapat sambutan bukan hanya oleh penduduk Najd saja, tetapi juga sudah menggema seantero dunia dari Merauke sampai Maroko. Malah sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Teman-teman sekalian, bukti patual Presiden pertama Republik Indonesia sangat terkesima dengan pengaruh revolusi mental dan gagasan pembaharuan yang digulirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hingga beliau berkata, cobalah pembaca renungkan sebentar perang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punya keaslian, murni dan asli, sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam sebagai di zamannya Nabi Muhammad. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Nyakakanlah segala barang sesuatu yang membawa kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi dan bukan murni dan asli sahaja. Jadi teman-teman sekalian, perkataan ini bisa teman-teman cek langsung, yaitu di buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi karya Insinyur Soekarno. Adapun rahasia keberhasilan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengemban amanat pembaharuan dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah satu, kerjasama yang produktif yang harmonis antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan penguasa Najd, yaitu Amir Muhammad bin Saud. Tanpa sokongan pihak penguasa Diriyah, kiranya dakwah beliau akan sulit berkembang, mengingat musuh-musuhnya dari kalangan awam, tokoh agama, dan masyarakat kompak dengan pihak Turki menghadang laju dakwah Syekh Muhammad. Sedangkan di bidang gerakan utama, yaitu gerakan tajdid yang paling sensitif, fundamental adalah aspek akidah. Yang kedua, menguasai tempat yang paling strategis dan tersuci di muka bumi, yaitu Mekah dan Madinah. Dengan menguasai kedua tempat suci tersebut, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan mudah meluas ke seluruh dunia melalui jamaah haji yang tiap tahun berkunjung ke tempat tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Bukti nyata, beberapa banyak jamaah haji Indonesia yang terpengaruh oleh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti haji miskin dari Bukit Tinggi hingga Snokhoudronje membuat rekomendasi khusus kepada pihak Belanda untuk mengawasi setiap jamaah haji yang pulang dari Mekah. Yang ketiga, pada umumnya masyarakat modern sudah mulai berpikir terbuka dan maju. Berlahan-lahan mereka meninggalkan fanatisme, taklid, dan dogmatisme, terutama setelah suara pembaharuan Syekh Ibnu Abdul Wahab menggema di penjuru dunia. Hampir setiap tokoh agama yang berpikir progresif dan berkemajuan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Surkarti, dan sebagainya pasti mengikuti jejak dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan setiap pergerakan seantero dunia yang ingin memurnikan ajaran Islam dan menegakkan tauhid selalu menjadikan beliau sebagai master pembaharuan, dan prinsip-prinsip dakwanya menjadi pijakan reformasi. Yang terakhir, keberhasilan dinasti Saudi yang menciptakan negara petrodolar yang kaya raya yang dapat menarik perhatian dunia, bahkan membuat beberapa negara tergantung pada minyak Saudi, sehingga dengan kekayaan itu mereka mampu membantu negara-negara lain, terutama negara-negara Islam, baik di bidang sosial dan keagamaan, dari mulai pembangunan masjid, Islamic Center, sekolah, pondok,
pelatihan juru dakwah, bantuan sosial, rehabilitasi bencana alam, rumah sakit, sumur-sumur, dan beasiswa serta tunjangan juru dakwah di seluruh dunia. Kesimpulan, menurut Syihab dalam bukunya yang berjudul Wahabi dan Reformasi Islam Internasional, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang pelopor pembaharuan tulen abad modern terbesar dalam sejarah kebangkitan Islam, di mana beliau mampu mengembalikan kemurnian Islam setelah lama tercemar dengan bid'ah, khurafah, dan tahayul, hingga kembali kepada cara beragama semula di zaman Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.